Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang pengertian penilaian dan evaluasi. Adapun anggota dari kelompok 5 yaitu saya, Dianova Melinda, Erlinda Runtut Bella Vista, Mega Ayu Mustika, dan Anggun Kurniawati. Langsung saja, untuk yang pertama kami akan membahas tentang pengertian penilaian hasil belajar. Pengertian penilaian hasil belajar. Penilaian hasil belajar yaitu kegiatan seperti pengukuran yang mencakup pengumpulan data dan informasi, pengolahan, penafsiran, dan pertimbangan untuk membuat sebuah keputusan mengenai tingkat hasil belajar yang dicapai oleh siswa setelah melakukan berbagai kegiatan belajar dalam upaya mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Untuk yang kedua yaitu prinsip-prinsip penilaian hasil belajar. Di sini ada banyak prinsip dalam penilaian. Yang pertama ada sahih, yaitu prosedur harus sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Yang kedua yaitu objektif, penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas. Yang ketiga ada adil, artinya penilaian itu tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik. Dan yang keempat ada terpadu, yaitu komponen yang tidak dapat terpisahkan dari kegiatan pembelajaran. Dan yang kelima ada prinsip terbuka, yaitu prinsip ini meliputi sebuah prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan keputusan. Ada lagi menggunakan acuan kriteria. Penilaian didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang telah ditetapkan. Ada prinsip akuntabel, yaitu penilaian harus dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi teknik, prosedur, maupun hasilnya. Yang selanjutnya ada menyeluruh dan berkesinambungan. Penilaian yaitu mencakup semua aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik yang sesuai dengan kebutuhan. Jadi, dari masing-masing aspek kompetensi ini juga memiliki teknik yang berbeda-beda. Selanjutnya ada sistematis. Penilaian dilakukan dengan secara berencana dan bertahap yang mengikuti langkah-langkah yang ada. Selanjutnya ada teknik penilaian, tes dan non-tes. Yang pertama ada penilaian tes. Pengertian dari penilaian tes di sini, tes dapat diartikan sebagai sejumlah tugas yang harus dikerjakan oleh seseorang yang akan diuji. Hasil tugas ini biasanya dituliskan dalam bentuk angka-angka yang dalam istilah teknisnya dinamakan skor. Aspek kepribadian tersebut bisa berupa prestasi akademik, bakat, sikap, minat, penyesuaian sosial, dan lain-lain. Jadi intinya dalam penilaian tes ini hasilnya itu bisa dilihat dalam bentuk angka-angka. Dan adapun yang dinilai itu dapat berupa prestasi akademik, bakat, sikap, minat, penyesuaian sosial, dan sebagainya. Di sini ada yang harus diperhatikan dalam membuat tes. Yang pertama adalah objektivitas. Maksudnya itu soal-soal tes harusnya memberikan hasil sebagaimana adanya. Yang kedua ada efisiensi, artinya tes dapat dilaksanakan secara mudah, tidak memerlukan banyak waktu, tenaga, dan biaya, tetapi bisa memenuhi tujuan sebaik-baiknya. Yang ketiga ada validitas. Syarat ini menuntut kesahan sebuah tes yang akan digunakan. Dalam arti soal-soal yang diberikan benar-benar sesuai untuk mengukur dan mengungkapkan kemampuan yang menjadi tujuan instruksional. Yang keempat ada reliabilitas. Artinya bahwa syarat ini tes yang digunakan harus memberikan hasil yang konsisten. Nah, jadi dalam hal-hal yang harus diperhatikan dalam membuat tes ini juga sangat penting, yang menjadi patokan untuk kita membuat tes. Selanjutnya yaitu ada pengertian penilaian non-tes, yang dimana
Artinya yaitu adalah salah satu pembaharuan pengajaran ilmu pengetahuan sosial yang bersangkutan dengan lingkungan tujuan yang hendak dicapainya, yang tidak terbatas dengan aspek kognitif tetapi mencangkup aspek keterampilan atau intellectual skill and social skill, dan juga mencangkup aspek afektif. Jadi penilaian non-tes ini bisa digunakan dalam keterampilan, aspek keterampilan maupun aspek afektif. Jadi tidak hanya aspek kognitif saja yang dinilai. Selanjutnya ada 3 penilaian. Yang pertama, penilaian keterampilan, yaitu digunakan untuk mengetahui keterampilan seseorang diberlakukannya tes perbuatan atau performance test. Jadi ada penilaian keterampilan, ini biasanya digunakan oleh pendidik atau guru untuk melihat seberapa keterampilan peserta didiknya itu. Jadi dilakukannya penilaian keterampilan. Nah, selanjutnya penilaian dengan membuat laporan. Ini biasanya sering kali dilakukan membuat laporan ketika proses pembelajaran. Contohnya membuat laporan pengamatan ataupun membuat laporan tentang hasil informasi yang peserta didik dapatkan. Nah, dari hasil laporan yang dibuat tadi, itu siswa dapat diketahui seberapa jauh siswa paham tentang materi yang telah disampaikan tadi gitu. Nah, yang selanjutnya penilaian dari segi afektif. Aspek ini sangat bersangkutan dengan perasaan maupun sikap seseorang terhadap suatu stimulus yang diberikan. Selanjutnya itu ada skala pilihan. Nah, skala pilihan ini dapat digunakan untuk kegiatan observasi, wawancara, ataupun angket, sikap, dan kebiasaan dan minat. Sedangkan studi kasus ini digunakan atau diperlukan untuk mempelajari peserta didik yang bertingkah laku peserta didik. Jadi, studi kasus ini biasanya dilakukan oleh pendidik untuk melihat tingkah laku peserta didik. Dan selanjutnya, portofolio. Pendekatan portofolio adalah suatu penilaian yang bertujuan mengukur sebagaimana kemampuan siswa dalam mengonstruksi suatu pekerjaan atau tugas dengan mengumpulkan bahan yang relevan. Jadi, pendekatan portofolio ini sangat sering digunakan oleh pendidik dalam proses pembelajaran karena untuk mengetahui kemampuan siswa itu seperti apa. Selanjutnya yaitu adalah penilaian kelompok untuk mata pelajaran ilmu pengetahuan. Penilaian kelompok ilmu pengetahuan pada PP 19 tahun 2005 pasal 63 ayat 1 menyatakan bahwa penilaian pada jenjang pendidikan dasar dan menengah untuk kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan terdiri atas penilaian hasil belajar oleh pendidik, satuan pendidikan, dan pemerintah. Penilaian ini dilakukan melalui beberapa cara, di antaranya seperti pada ulangan, penugasan, dan atau bentuk lain yang sesuai dengan karakteristik materi yang diujikan. Jadi cara menilai kelompok ilmu pengetahuan itu bisa menggunakan beberapa cara. Contohnya ya tadi ulangan yang biasanya ulangan harian, ulangan semester, atau ulangan akhir semester. Nah, penugasan ini biasanya sering dilakukan oleh guru ketika sudah diberikan materi, guru memberikan sebuah penugasan untuk melihat apakah siswanya tadi paham tentang materi yang telah disampaikan dan atau bentuk lain yang sesuai dengan karakteristik materi. Jadi harus memilih cara yang sesuai dengan kebutuhan atau sesuai dengan materi yang sedang dilakukan atau diajarkannya tadi. Standar dan dasar pemilihan teknik penilaian. Adanya standar dan dasar pemilihan teknik penilaian yaitu karena dalam pelaksanaan asesmen seringkali skor yang diperoleh sebagai hasil pengukuran hasil belajar belum bisa memberikan makna secara optimal sebelum diberikan kualitas dengan membandingkan skor hasil pengukuran tersebut dengan kriteria tertentu. Kriteria atau pendekatan dalam evaluasi hasil belajar dapat berupa kriteria yang bersifat mutlak, kriteria relatif, atau kriteria performance.
Standar dan dasar pemilihan teknik penilaian. Yang pertama ada penilaian acuan patokan atau penilaian acuan kriteria. Penilaian acuan patokan didasarkan pada kriteria baku atau mutlak, yaitu kriteria yang telah ditetapkan sebelum pelaksanaan ujian dengan menetapkan batas lulus atau minimum passing level. Dengan pendekatan ini, pada pelaksanaan koreksi, pengajar dapat segera memberikan keputusan lulus atau tidak lulus serta nilai yang diperoleh siswa. Yang kedua ada penilaian acuan norma atau penilaian acuan kreatif. Penilaian acuan norma didasarkan pada kriteria relatif, yaitu pada kemampuan kelompok pada umumnya, sehingga lulus dan tidaknya peserta uji yang ditunjukkan dengan kategori nilai A, B, C bergerak dalam batas yang relatif. Pada pendekatan ini, penilaian dan penetapan kriteria baru dapat ditetapkan setelah koreksi selesai dilakukan. Pada prinsipnya, pendekatan norma menggunakan hukum yang ada pada kurva normal, yang dibentuk dengan mengikutsertakan semua skor hasil pengukuran yang diperoleh. Selanjutnya yang ketiga yaitu penilaian dengan pendekatan performa atau performance. Pendekatan ini didasarkan pada performansi siswa sebelumnya, sehingga lebih diarahkan pada pembinaan kemampuan belajar dari waktu ke waktu. Untuk itu sangat diperlukan informasi tentang kemampuan awal siswa serta potensi dasar yang dimiliki. Pendekatan ini sangat cocok untuk pelaksanaan pengajaran remedial atau untuk latihan keterampilan tertentu, di mana dalam kegiatan semacam ini kemampuan anak dari waktu ke waktu sangat perlu diikuti dan dipantau secara teliti. Dari masing-masing acuan penilaian tersebut memiliki kekurangan dan kelebihan. Dalam pelaksanaan, pengajar dapat menentukan sendiri kriteria yang dipilihnya dengan mempertimbangkan berbagai faktor, terutama kondisi kelompok peserta uji, sistem pendidikan yang ada, tingkat kemampuan yang diungkap, tujuan penilaian, dan berbagai pertimbangan lain sesuai dengan kondisi. Selanjutnya yaitu prosedur penilaian. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dan Permendiknas Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan menyatakan bahwa penilaian pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas penilaian hasil belajar oleh pendidik, satuan pendidikan, dan pemerintah. Prosedur penilaian. Yang pertama ada penilaian hasil belajar oleh pendidik. Penilaian hasil belajar oleh pendidik dilakukan secara berkelanjutan yang bertujuan untuk memantau proses dan kemajuan belajar peserta didik serta untuk meningkatkan efektivitas kegiatan pembelajaran. Penilaian ini dapat dilaksanakan dalam bentuk penugasan, ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, dan ulangan kenaikan kelas. Penilaian hasil belajar oleh pendidik digunakan untuk menilai pencapaian kompetensi peserta didik, bahan penyusunan laporan hasil belajar, dan memperbaiki proses pembelajaran. Dengan penilaian ini diharapkan pendidik dapat mengetahui kompetensi yang telah dicapai peserta didik, meningkatkan motivasi belajar peserta didik, mengantarkan peserta didik mencapai kompetensi yang telah ditentukan, memperbaiki strategi pembelajaran, dan meningkatkan akuntabilitas sekolah. Yang kedua ada penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan. Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan ini dilakukan untuk menilai pencapaian kompetensi peserta didik pada semua mata pelajaran. Penilaian ini yaitu penilaian akhir untuk semua mata pelajaran pada kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian, kelompok mata pelajaran estetika, dan kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan. Penilaian akhir ini digunakan sebagai salah satu persyaratan untuk menentukan kelulusan peserta didik. Yang ketiga ada penilaian hasil belajar oleh pemerintah.
Penilaian hasil belajar oleh pemerintah digunakan untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu dalam kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilakukan dalam bentuk ujian nasional atau UN. Pemerintah menugaskan Badan Standar Nasional Pendidikan atau BSNP untuk menyelenggarakan UN, dan dalam penyelenggaraannya BSNP bekerja sama dengan instansi terkait di lingkungan pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten atau kota, dan satuan pendidikan. Peserta didik dapat dinyatakan lulus dari satuan pendidikan pada pendidikan dasar dan menengah setelah menyelesaikan seluruh program pembelajaran, memperoleh nilai minimal baik pada penilaian akhir untuk seluruh mata pelajaran kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian, kelompok mata pelajaran estetika, dan kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan. Lulus ujian sekolah atau madrasah, dan lulus ujian nasional. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Anggun. Iya, baik. Saya akan melanjutkan presentasi dari Mega, yaitu tentang prosedur penilaian. Prosedur penilaian sendiri menurut Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, yaitu tentang Standar Nasional Pendidikan, dan pada Permendiknas Nomor 20 Tahun 2007, yaitu tentang Standar Penilaian Pendidikan, menyatakan bahwa penilaian pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas penilaian hasil belajar oleh pendidik, satuan pendidik, dan pemerintah. Kemudian, prosedur penilaian sendiri dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, penilaian hasil belajar oleh pendidik. Penilaian hasil belajar oleh pendidik dilakukan secara berkelanjutan yang bertujuan untuk memantau proses dan kemajuan belajar peserta didik serta untuk meningkatkan efektivitas kegiatan pembelajaran. Dalam pelaksanaannya ini, penilaian ini dapat berupa dalam bentuk penugasan, ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, dan ulangan kenaikan kelas. Berbagai macam ulangan dilaksanakan dengan menggunakan teknik dan instrumen yang menyesuaikan dengan kebutuhan. Kemudian yang kedua, penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan. Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan ini dilakukan untuk menilai pencapaian kompetensi peserta didik pada semua mata pelajaran. Penilaian ini yaitu penilaian akhir untuk semua mata pelajaran pada kelompok mata pelajaran, di antaranya kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian, pada kelompok mata pelajaran estetika, dan pada kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan. Kemudian yang ketiga, penilaian hasil belajar oleh pemerintah. Penilaian hasil belajar oleh pemerintah digunakan untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu dalam kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi. Pelaksanaannya dilakukan dalam bentuk ujian nasional atau UN. Pemerintah menugaskan Badan Standar Nasional Pendidikan atau BSNP untuk terselenggaranya UN atau ujian nasional, dan dalam penyelenggaraan BSNP sendiri bekerjasama dengan instansi terkait di lingkungan pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten atau kota, dan satuan pendidikan. Kemudian selanjutnya yaitu pengolahan hasil penilaian. Pengolahan hasil penilaian sendiri yang telah dilakukan oleh pendidik digunakan untuk memberikan makna terhadap data yang diperoleh melalui penskoran, sedangkan untuk penafsiran hasil penilaian dari pendidik membuat deskripsi hasil penilaiannya. Dari dilaksanakan penilaian tersebut atau melalui pengukuran atau tidak, dapat memperoleh sejumlah data atau informasi yang dibutuhkan dalam evaluasi hasil belajar. Kemudian, dalam pengolahan hasil nilai sendiri, prosedur pelaksanaan pengolahan hasil nilai dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama men-skor, yaitu kegiatan memberi skor pada hasil penilaian yang dapat dicapai oleh responden atau siswa. Untuk men-skor atau memberikan angka diperlukan 3 macam alat bantu, yaitu kunci jawaban, kunci scoring, dan pedoman pengangkatan. 3 macam alat bantu penskoran atau pengangkatan tersebut beda-beda cara penggunaannya untuk setiap bentuk butir soal yang ada
dalam alat penilai. Kemudian yang kedua, mengubah skor mentah menjadi skor standar. Mengubah skor mentah menjadi skor standar yaitu kegiatan evaluator ini menghitung untuk mengubah skor yang diperoleh siswa dengan mengerjakan menggunakan alat penilai disesuaikan berdasar norma yang dipakai. Kemudian yang ketiga, mengkonversikan skor. Mengkonversikan skor standar ke dalam nilai yaitu kegiatan akhir dari pengolahan hasil penilaian yang berupa pengubahan skor ke nilai baik berupa huruf atau kata-kata. Kemudian yang selanjutnya yaitu penafsiran hasil penilaian. Pengolahan hasil penilaian memberikan kepada pendidik sejumlah skor standar dan nilai bagi setiap siswa. Maka pendidik harus mampu menafsirkannya. Sedangkan menurut Nur Kancana menjelaskan bahwa penafsiran terhadap hasil penilaian dapat dibagikan menjadi dua, yakni penafsiran yang bersifat individual dan penafsiran yang bersifat klasikal. Kemudian yang pertama, penafsiran hasil penilaian yang bersifat individual. Yaitu yang pertama, penafsiran tentang tingkat kesiapan, yaitu mereka menafsirkan tentang kesiapan siswa, guru menafsirkan tentang kesiapan siswa untuk mengikuti pelajaran yang berikutnya, untuk naik kelas dan untuk lulus. Kemudian yang kedua, penafsiran tentang kelemahan individual, yaitu menafsirkan tentang kelemahan seorang siswa pada subtes tertentu, pada salah satu mata pelajaran atau pada keseluruhan mata pelajaran. Kemudian yang ketiga, penafsiran tentang kemajuan belajar individual, yakni penafsiran yang hanya dilakukan seorang secara perorangan yang bertujuan untuk melihat tingkat persiapan peserta didik, pertumbuhan fisik, kemajuan belajar, dan kesulitan-kesulitan yang dihadapinya. Kemudian, adapun penafsiran yang bersifat klasikal, yaitu yang pertama, penafsiran tentang kelemahan-kelemahan kelas. Yang kedua, penafsiran tentang prestasi kelas. Yang ketiga, penafsiran tentang perbandingan antar kelas. Kemudian yang keempat, penafsiran tentang susunan kelas. Kemudian, penentuan kelulusan. Penentuan kelulusan ini berikut ketentuan kelulusan sekolah dasar, adapun kriteria atau bentuk ketentuan kelulusan ujian nasional SD atau MI diantaranya. Yang pertama, kelulusan dari satuan pendidikan. Peserta didik dapat dinyatakan lulus dari satuan SD atau MI melalui rapat Dewan Guru setelah pertama, peserta didik menyelesaikan seluruh program pembelajarannya. Kemudian yang kedua, peserta didik memperoleh nilai minimal baik pada penilaian akhir untuk seluruh mata pelajaran. Contohnya, pada kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, pada kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian, pada kelompok mata pelajaran estetika, dan yang terakhir pada kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan. Kemudian, yang ketiga, lulus ujian sekolah. Kemudian yang keempat, lulus pada ujian nasional atau UN. Kemudian yang kedua, dalam penentuan kelulusan ini terdapat kelulusan ujian nasional atau UN dalam SD atau MI. Yang pertama, ada peserta didik dinyatakan lulus pada ujian sekolah apabila peserta didik memenuhi kriteria kelulusan yang telah ditetapkan oleh satuan pendidikan berdasarkan perolehan nilai sekolah atau madrasah. Yang kedua, nilai peserta didik diperoleh dari rata-rata gabungan nilai ujian S atau M dan nilai-nilai rapor semester. Kemudian yang ketiga, kelulusan peserta didik ditentukan berdasarkan nilai akhir. Kemudian nilai akhir sebagaimana dimaksud pada ayat ketiga tadi diperoleh dari nilai rata-rata gabungan dan mata pelajaran yang diuji nasionalkan dan nilai UN dengan formula 60%. Kemudian kelulusan dari satuan pendidikan. Tadi kelulusan dari satuan pendidikan yang pertama lulus ujian sekolah, kemudian lulus ujian nasional, dan peserta didik menyelesaikan seluruh program pembelajaran, serta peserta didik memperoleh nilai minimal baik pada penilaian akhir untuk seluruh mata pelajaran. Silakan dibaca sendiri. Kemudian, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata kami mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.